Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Video kali ini kita akan memulai pembahasan soal-soal di LKS 1 yang topiknya adalah aturan sinus. Kita mau membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, soal-soal ini diambil dari buku yang sebelah kiri ini ya, yaitu buku Matematika kelas 10 wajib 1B ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu yang ada di bab 8 di halaman 173. Nah, kita mulai saja pembahasannya. Nah, pertama-tama kita harus ingat kembali ya aturan dan rumus-rumus mengenai trigonometri yang ada di bab sebelumnya ya, bahwa kalau ada sebuah segitiga dan di sini siku-siku, oke. Nah, sudutnya yang kita misalkan adalah sudut ini, kita fokus ke sudut theta ini, maka terhadap theta sisi di depannya disebut sisi depan. Kemudian sisi yang di depan siku-siku disebut sisi miring, sedangkan sisi yang terakhir yaitu ada yang di samping dari sudutnya disebut sisi samping. Nah, lalu perbandingan trigonometri dasar ada 6 ya, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Ya, hafalan cepatnya adalah sinus itu adalah depan per miring, demi, kosinus adalah samping per miring, sami, tangen adalah depan per samping, yaitu desa. Nah, kalau kosekan itu adalah kebalikan dari sinus, berarti menjadi mide. Kalau sekan adalah kebalikan dari kosinus, berarti menjadi mita. Ini saya harusnya mita. Nah, lalu kotangen adalah kebalikan dari tangen, berarti menjadi sade. Lalu ini ada tabel nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Sudut istimewa yang penting adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sedangkan untuk 37 dan 53 ini kita abaikan saja ya. Ini dipakai di ya, matematika kita tidak gunakan. Nah, jadi tolong diingat angka-angka di sini ya, nilai-nilai trigonometri di sini harus dihafal. Oke. Nah, lalu kita tahu bahwa ada pembagian kuadran-kuadran di mana kuadran 1 ada di sini ya, yaitu antara 0 dan 90. Nah, di sini semuanya positif. Kalau kuadran 2 antara 90 dan 180 hanya sinus dan kosekan yang positif. Sedangkan kalau kuadran 3 hanya tan dan kotangen yang positif, itu antara 180 dan 270. Ya, yang terakhir di sini kuadran 4 hanya cos dan sekan yang positif. Oke. Nah, lalu ini ada rumus-rumus relasi, sudut berelasi ya. Nanti kalian lihat kembali di bab 7 rumus-rumusnya apa saja. Nah, cara hafalan cepatnya adalah kalau ada 90 tambah kurang ataupun 270 tambah kurang ya, fokus ke 90 dan 270, maka nanti sinus menjadi cos, kosinus menjadi sinus, tangen menjadi kotangen, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita gunakan 180 dan 360, maka sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, dan tangen tetap tangen. Oke, nah jangan lupa, ini ya, ingat jangan lupa harus ada perhatikan tanda plus minus untuk kuadrannya, ya, yang tadi saya sebutkan di sini. Jadi intinya semua yang ada di halaman ini ya harus dihafal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, aturan sinus itu mudah saja ya. Intinya aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, ya. Kalau kita punya sebuah segitiga, kita sebutkan segitiganya A, B, C, ya. Maka sisi di depan A disebut sisi A kecil, sisi di depan sudut B disebut sisi B kecil, dan sisi di depan C disebut sisi C kecil. Maka sesuai dengan aturan sinus, berarti sisi per sinus dari sudut di depannya, jadi A per sin A sama dengan sisi B per sinus dari sudut di depannya, berarti sin B, sama dengan C per sinus dari sudut di depannya. Ya, jadi ini dengan ini, lalu ini dengan ini, lalu ini dengan ini. Ya, mudah ya cara hafalnya. Jadi tolong diingat rumus. Nah, kita tinggal jawab saja. Jadi pertama-tama, pada sebuah segitiga ABC, diketahui sudutnya A 30 derajat, kemudian B-nya 45 derajat. Lalu diketahui lagi rusuk A adalah 6. Ditanya rusuk B adalah apa? Nah, jadi pertama-tama kita harus gambar dulu ya, tidak harus sih, tapi lebih bagus kalian gambar supaya lebih jelas kelihatan apa maksud soalnya.
Jadi kita gambar dulu sebuah segitiga sembarang, kita namakan di sini A, di B. Nah, lalu sesuai dengan info soal, sudut A adalah 30 derajat, berarti di sini 30 derajat. Nah, sudut B adalah 45 derajat, berarti di sini 45 derajat. Ya. Nah, terus ingat, sisi di depan sudut A disebut A kecil, sesuai dengan soal adalah 6 cm, berarti ini 6. Nah, lalu ditanya tusuk B, berarti sisi B, yaitu yang di depan sudut B, ini apa? Nah, jadi kita tinggal gunakan saja aturan sinus ya. A per sin A sama dengan B per sin B. Perhatikan, ini kan ada 3 komponennya. Ada A, ada B, ada C. Kita cukup gunakan 2 aja dari 3 ini. Tergantung yang kita butuhnya yang mana. Jadi, di soal ini adanya A dan B. Jadi, yang ini kita tidak perlu gunakan. Kita tinggal tulis A per sin A. Jadi, ini sin 30. Oke. Nah, B per sin B. Sin 45. Oke, nah masukkan saja A-nya 6, sin 30 itu setengah, kemudian B-nya kita belum tahu, sin 45 adalah setengah akar 2. Ya, setengah di kiri dan setengah di kanan bisa dicoret, lalu tinggal dikali silang. Ya, jadi 6 kali akar 2, itulah jawaban untuk B. Berarti jawabannya adalah opsi D. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Caranya sama lagi ya. Jadi kita gambar sebuah segitiga ABC. Kemudian diketahui sisi AC adalah 8. Nah, AC yang ini, kita tulis 8. Nah, AC ini kan di depan sudut B, berarti dia adalah sisi B kecil. Kemudian BC adalah 4 akar 2. Nah, berarti BC di sini 4 akar 2. Nah, dia ada di depan sudut A, berarti disebut di A kecil. Ya, ini tidak ada. Ini salah. Kemudian sudut ABC adalah 45 derajat. Nah, ingat ya, sudut ABC berarti fokus ke B, berarti sudut B-nya 45 derajat. Ini 45 derajat. Nah, tugas kita adalah mencari tangan dari BAC. Oh, berarti ditanya yang ini tangannya berapa? Ya, nah jadi pertama-tama kita gunakan lagi aturan sinus. Oke, berarti A per sin A sama dengan B per sin B. Ya, perhatikan kita tidak gunakan yang ini ya karena kita hanya perlu A dan B. Oke. Nah, jadi A-nya adalah 4 akar 2. Kemudian sin A kita belum tahu. Nah, B kecilnya adalah 8 dimasukkan. Kemudian sudut B sudah tahu ya 45 derajat, jadi kita masukkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal dikali silang. Nah, sinus 45 ingat ini adalah setengah akar 2. Jadi setengah akar 2-nya kita kali silang ke kiri, kita tulis 4 akar 2 dikali dengan setengah akar 2. Yang kanan 8-nya tetap sin A-nya naik ke atas. Berarti menjadi sama dengan 8 kali sin A. Nah, lalu perhatikan ya, akar 2 kalau dikali dengan akar 2 hasilnya 2. 2 dengan setengah akan habis. Jadi kita coret saja semua ini. Berarti yang kiri tersisa 4, yang kanan ada 8, kita pindah ke kiri. Menjadi 4 per 8 yaitu setengah. Nah, kita tahu sinus kalau setengah itu berarti sudutnya pasti 30 derajat. Jadi kita tahu, oh ternyata A ini adalah 30 derajat. Nah, yang ditanyakan tan A ya. Tan A berarti tan 30. Nah, kita harus hafal tan 30 adalah sepertiga akar 3. Berarti jawaban yang benar adalah B. Oke, semoga penjelasannya jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada segitiga ABC, diketahui bahwa BC ditambah AC adalah 10. Kemudian sudut BAC adalah 30 derajat dan sudut ABC adalah 45 derajat. Ditanya panjang AC adalah titik-titik. Oke, nah kita gambar dulu info soalnya ya. Jadi sudut BAC 30 derajat, berarti di sini 30 derajat. Nah, kemudian sudut ABC adalah 45 derajat, berarti di sudut B-nya 45 derajat. Oke, nah di depan sudut A kita sebut sisi A kecil, di depan sudut B disebut sisi B kecil. Oke, nah jadi pertama-tama kita gunakan lagi aturan sinusnya. Berarti A per sin A, berarti sin 30 ya. Kemudian sama dengan B per sin B, berarti sin 45. Oke, kita masukkan sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, kita coret setengahnya, lalu kita kali silang. Akar 2 ke kiri menjadi A akar 2 sama dengan B. Oke. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah yang ini. Nah, sesuai dengan info soal, BC tambah dengan AC adalah 10. BC itu siapa? BC adalah A kecil, jadi kita ganti sebagai A kecil. Kemudian AC adalah B kecil, jadi kita bisa tulis A kecil tambah B kecil adalah 10. Oke, nah lalu kita gunakan ini, bahwa B sama dengan A akar 2. Jadi B kita ganti sebagai A akar 2. Nah, yang lainnya tulis ulang. Oke, nah lalu kita faktorkan ya, tarik keluar A-nya menjadi A kali 1 tambah akar 2.
Karena kalau tidak ada apa-apa kan berarti ada 1 di depannya ya. Kita tarik keluar A-nya menjadi A kali 1 tambah akar 2 yang kanan tetap sama dengan 10. Lalu kita pindah 1 tambah akar 2-nya ke kanan menjadi A sama dengan 10/1 tambah akar 2. Oke, nah ingat ya, A ini adalah di BC. Tapi lihat yang diminta soal kan AC. AC itu siapa? Sekali lagi AC adalah B kecil. Jadi kita hitung lagi B kecilnya. B kecil sama dengan, nah kita gunakan ini ya. B kecil sama dengan A akar 2. Berarti ini A-nya, oke, kita kali dengan akar 2. Oke, A akar 2. Oke, nah terus karena ini di bawah ada bentuk akar, berarti kita harus kalikan dengan akar sekawannya. Oke. Nah, jadi yang atas jangan kali masuk ya, biarkan saja. Nah, kalau yang bawah, ini kita gunakan rumus P tambah Q kali dengan P kurang Q, itu kan adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat ya. Berarti ini kan P-nya, ya, ini P-nya, ini. Jadi, kita tinggal kuadratkan yang depan, kurang kuadratkan yang belakang. Berarti 1 dikuadrat, kemudian kurang 1 dikuadrat, dikurang yang belakang ini akar 2 dikuadrat berarti 2. Ya. Nah, 1 kurang 2 hasilnya kan min 1 ya. Jadi kita langsung tulis min 1 di sini. Nah, lalu kita kali atas bawah dengan min 1. Oke, artinya yang bawah sudah hilang, min 1 dengan min 1 kan habis ya, jadi 1. Nah, yang atas, min 1-nya kita kali ke sini. Berarti sama artinya dengan bentuk kurung ini diputar aja. Ya, jadi 10 akar 2 kali akar 2 kurang 1. Nah, baru sekarang kita kali masuk ya. Nah, ini akar 2-nya saja yang dikali masuk. Jadi akar 2 dengan akar 2 jadinya 2. Akar 2 dengan min 1 menjadi minus akar 2. 10-nya tetap di depan. Supaya sesuai dengan opsi yang ada ya. Jadi opsi yang sesuai adalah opsi C. Oke, demikianlah pembahasan 3 soal awal di LKS 1 ini ya. Semoga penjelasannya jelas dan dapat dimengerti. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian deskripsi, akan saya jawab secepatnya. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.